Ya, jumpa kembali dalam translation diary. Jadi di sini ada tentang Sabuat, atau saya lebih suka bacanya Sabuat supaya tidak hilang sebanya ya, huruf aslinya biar nggak hilang Sabuat. Nah, itu kita lihat ada di dalam kitab Imamat. Ya, jadi di dalam Imamat 16-12 dan seterusnya itu ya. Jadi pokoknya di 15 ini ada tentang perayaan Sabuat dimulai dari 10, jadi dari 16-10 sampai 16 apa ini 12 ya. Jadi kamu harus merayakan perayaan Sabuat dengan upeti sukarela. Jadi upeti ini ada kayak seseorang rakyat kepada raja gitu. Jadi perayaan Sabuat itu perayaan rakyat kepada raja. Kenapa? Nah, kenapanya adalah karena Sabuat ini adalah perayaan turunnya kitab, bukan kitab ya, turunnya 10 hukum. Dalam pemahaman seperti ini, berarti kan kita harus melihat Sabuat ini sebagai sesuatu yang besar, karena ini kan Pesak ya, atau Paskah ya. Jadi ketika Sabuat itu orang bawa upeti. Kenapa bawa upeti? Karena nanti ketika Sabuat itu kan eh, Tuhan menurunkan 10 hukum di sini dengan ditulis dengan jarinya sendiri. Dan perhatikan bahwa di ayat 16-12 gitu ya. Jadi perayaan Sabat itu dikaitkan dengan bahwa dahulu kalian seorang budak di Mitzrayim. Jadi kamu harus mematuhi dan ini harus mematuhi dan melakukan ketetapan ini. Jadi perayaan Sabat itulah perayaan pembebasan perbudakan Mesir dan ditandai dengan pemberian 10 hukum. Artinya ketika orang itu bebas dari perbudakan dosa, perbudakan penyembahan berhala, dia akan menerima 10 hukum sebagai hadiah. Jadi upetinya sukarela untuk diberikan kepada Tuhan di dalam Sabuat. Nah, di Sabuat diberikan 10 hukum sebagai tanda. Jadi orang Kristen tuh harus menerima 10 hukum kalau dia ingin dibebaskan dari perbudakan. Jadi ketika darah salib dikatakan membebaskan dari perbudakan dosa, penebusan, maka itu adalah tanda bahwa dia sedang menerima 10 hukum. Dan inilah maka orang Kristen perlu untuk merayakan Sabuat. Demikian translation dari pada hari ini. Yosua Masiah bless you.